Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Fauzia dari kelas SI 17 CA Malam. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas sistem pengambilan keputusan yang dibimbing langsung oleh dosen Muhammad Iqbal Zulhaq. Nah, di video ini saya akan membahas dari tugas saya yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Wedding Organizer Menggunakan Metode AHP. Nah, yang pertama kita menentukan parameter. Nah, kita lihat di sini menentukan parameter. Nah, dari jurnal ada 5 parameter yang disebut konsep, pelayanan, fasilitas, harga, dan reputasi. Nah, di tugas yang sebelumnya di UTS kita diminta untuk menentukan 3 parameter dari jurnal tersebut. Nah, 2 lagi kita diminta untuk menentukan parameter tersebut sendiri. Nah, di sini parameter yang saya ambil adalah 1 profesionalisme, yang kedua adalah kualitas. Nah, arti dari setiap parameter yang diambil adalah konsep. Kenapa saya mengambil parameter konsep? Karena biasanya setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahannya, biasanya mereka akan menentukan konsep apa yang mereka ambil, seperti kayak konsep nasional dan konsep internasional, seperti konsep adat ataupun konsep yang ingin seperti gedung-gedung di gedung-gedung gitu. Nah, yang kedua di sini ada parameter pelayanan. Kenapa pelayanan? Karena secara umum tingkat layanan yang tinggi dan baik yang akan menghasilkan kepuasan yang tinggi untuk pelanggan dan bagi juga untuk vendor tersebut gitu, karena menghasilkan kepuasan satu sama lain. Nah, yang ketiga kualitas. Kenapa saya pilih kualitas? Karena kualitas juga menjadi penentu terpenting dalam menentukan atau memilih wedding organizer, seperti dekorasi, catering, dokumentasi, rias pengantin ataupun MUA. Nah, karena biasanya calon pengantin itu akan memilih kualitas wedding organizernya ini bagus atau tidak, dan make up yang akan dia gunakan, make up artisnya itu berkualitas atau tidak juga, kayak gitu. Seperti catering terutama kan untuk menjamu tamu-tamunya, kayak gitu. Nah, parameter yang ketiga harga. Harga juga menjadi salah satu penentu, karena setiap orang biasanya memilih harganya terlalu mahal, harganya terlalu murah, tapi kualitasnya begini. Nah, di sini kami menentukan supaya dengan harga mahal tetapi dengan kualitas yang terjamin, pelayanan yang terjamin, konsep yang terjamin gitu. Jadi harga menentukan kualitas keseluruhan, seperti itu. Kalaupun ingin harga murah, ada juga kualitasnya, seperti itu. Nah, yang kelima profesionalisme. Kenapa saya memilih profesionalisme? Karena dalam menentukan wedding organizer pun tidak lupa pula untuk kita memperhatikan cara kerja WA tersebut, seperti apakah mampu bekerja sama secara profesional untuk memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Karena jika tidak, hal ini juga akan mempengaruhi nilai jual WA tersebut. Karena jika klien merasa tidak puas, maka wedding organizer pun tidak memiliki citra yang baik dan jumlah klien yang akan menurun, seperti itu. Nah, di sini saya menentukan nilai-nilai parameternya. Nah, di sini kan parameternya sudah kami sebutkan: konsep, pelayanan, kualitas, harga, profesionalisme. Nah, jadi 5 parameter yang saya pakai itu adalah konsep, pelayanan, kualitas, harga, profesionalisme. Nah, di sini ada nilai parameternya. Nilai parameter yang konsep ada 1, pelayanan 2, kualitas 2, harga 2, profesionalisme 2. Nah, oke ya, sudah. Nah, yang kedua kita harus menentukan bobot parameter AHP level 1. Nah, di sini kita mencari bobot parameternya. Nah, di sini kita akan menghitung bobot parameternya itu adalah H31. Nah, di sini berarti nilai akar yang pertama dibagi hasil nilai akar yang terakhir. Salah. Gimana tuh? Nah, hasilnya akan ada gitu. Aduh, gue
Gimana dong? Nah, setelah itu hasilnya nanti tinggal kita sortir saja ke bawah seperti ini, begitu. Nah, si sum ini kita cari dari nilai sini sampai sini. Jadi dia penjumlahan dari nilai konsep parameter yang 1 sampai ke 5 gitu. Setelah itu di enter, kemudian kita tarik hasilnya mengikuti tabel gitu. Nah, yang kedua nilai sum kali bobot. Nah, di sini kita mencarinya, kita klik nilai sum, kemudian kita kalikan dengan bobot parameter yang pertama. Lalu kita enter, keluarlah hasilnya, lalu kita tarik saja ke samping seperti tadi karena nilainya rumusnya sama, maksudnya rumusnya yang sama ya. Nah, yang ketiga kita mencari nilai Imax, yaitu adalah penjumlahan dari sum kali bobot. Itu kita enter, ada lagi hasilnya. Nah, CI ini adalah nilai Imax dikurang min 5 per 5 min 1. Jangan lupa kurung tutup dan kurung bukanya juga ya. Nah, lalu kita enter, keluarlah hasilnya. Nah, di sini CR-nya, nilai CR adalah nilai CI per nilai RI. Nah, di sini kita enter, keluar hasilnya. Nah, jangan lupa teman-teman, nilai CR itu tidak boleh lebih dari 0,1. Kalau lebih dari 0,1 itu salah. Nah, oke. Setelah itu, yang ketiga, kita menentukan kriteria dari masing-masing parameter. Kita menentukan kriteria dari masing-masing parameter. Nah, di sini kita lihat ada parameter konsep, pelayanan, kualitas, harga, dan profesionalisme. Nah, di sini kita taruh nilai bobotnya yang pertama tadi yang ada di sini, kita pindahkan. Ini ada di sini, kita pindahkan ke Topsis. Berarti sekarang kita sudah masuk ke Topsis ya, teman-teman. Nah, di sini udah terpindahkan nilai bobotnya. Nah, di sini kita cantumkan kriterianya. Saya menentukan konsep itu kriterianya adalah benefit, pelayanan benefit, kualitas benefit, harga kos, dan profesionalisme itu benefit. Nah, di sini alternatifnya saya menentukan kalau konsep itu seperti mewah, kurang mewah, sangat mewah, cukup mewah, atau tidak mewah. Nah, seperti pelayanan pun saya menentukannya alternatifnya puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas, atau sangat puas. Nah, kualitas terjamin, tidak terjamin, sangat terjamin, kurang terjamin, atau cukup terjamin. Harganya saya menentukan itu dari mulai 80 juta, 70 juta, 60 juta, 50 juta, sampai 40 juta. Nah, profesionalisme saya menentukan alternatifnya itu sangat profesional, cukup profesional, profesional, tidak profesional, atau kurang profesional. Nah, oke. Setelah itu kita menentukan tabel awal. Nah, di sini sudah kita lihat hasil perubahan dengan skalanya. Yaitu konsep ada nilai bobotnya sudah kami pindahkan lagi, sudah saya pindahkan lagi, dan kriterianya pun masih tetap sama. Nah, di sini nilai konsepnya sudah berubah lagi menjadi angka. Saya tentukan dari angka-angka yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, di sini saya menentukan konsep itu nilainya 8. Saya lihat dari sini 8. Kenapa 8? Karena saya melihat konsep kan 8. Nah, berarti sini konsep itu konsepnya Berarti konsep itu kalau skalanya 8 berarti dia mewah terbilangnya. Nah, di sini. Nah, yang kelima, kita menentukan normalisasikan data atau menormalisasikan data menggunakan rumus Topsis. Nah, di sini kita sudah dibuat tabel normalisasi datanya. Nah, bobotnya kita pindahkan lagi ke sini, kriterianya seperti tadi. Nah, di sini kita menentukan nilai konsepnya, yaitu kita ambil dari nilai konsep yang di tabel perubahan dengan skala, lalu kita bagi dengan
pembagi per konsep, yaitu tabel pembagi untuk setiap parameter. Nah, kita enter, keluarlah hasilnya, lalu kemudian kita tarik ke bawah dan itu akan hasilnya otomatis karena dengan rumus yang sama. Nah, begitu yang kedua pelayanan. Yang pelayanan kita ambil dari pelayanan, nilai yang pelayanan, kemudian kita bagi dengan pembagi per konsep ini juga. Seperti ini. Ke sini. Lalu kita enter. Nah, hasilnya sama, kemudian kita tarik saja, begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita harus menentukan mengalihkan bobot parameter dengan data normalisasi. Nah, seperti apa? Jadi, nah di sini langsung saja ininya sama seperti yang di atas. Nilai konsep ini yaitu dari nilai yang bobot dikalikan dengan nilai konsep yang di alternatif yang ada di tabel normalisasi data. Teman-teman kalikan saja lalu teman-teman enter. Nah, hasilnya pun untuk ke bawah sama saja. Jadi dia menjadikan penjumlahan. Teman-teman tinggal tarik saja hasilnya sama. Hasilnya akan keluar karena dia otomatis karena satu rumusnya sama. Hanya dikalikan saja. Nah, untuk yang pelayanan pun sama. Teman-teman tinggal mengklik nilai bobot yang di sini lalu teman-teman kalikan dengan nilai pelayanan yang ada di alternatif ini yang di normalisasi data. Nah, teman-teman tinggal enter lagi lalu hasilnya keluar, kemudian teman-teman tinggal tarik, hasilnya pun akan keluar juga karena satu rumus juga sama, hanya dikalikan. Nah, begitupun dengan kualitas, harga, dan profesional. Nah, lalu teman-teman harus menentukan mencari ISP, nilai ideal solution positif, dan ISN yaitu ideal solution negatif. Nah, di sini teman-teman membuat tabelnya dulu seperti ini. Ada parameternya itu konsep, pelayanan, kualitas, harga, profesionalis. Nah, di sini ada kriterianya, teman-teman cangkupin juga kriterianya yaitu benefit, harga, cost, dan profesional benefit. Nah, di sini kita cari nilai untuk parameter satunya itu dari yang nilai konsep yang di sini. Nah, kita pindahkan saja ke sini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menaruh sama dengan, lalu kemudian teman-teman tinggal klik ininya aja. Terus teman-teman tinggal enter dan hasilnya akan keluar. Begitu. Nah, kalau yang ini juga sama, teman-teman tinggal klik yang kedua. Jadi teman-teman menentukan kalau pelayanan teman-teman klik sama dengan, lalu teman-teman tinggal klik juga yang ada di urutan pelayanannya juga gitu. Ya nggak sih teh. Nah, terus Nah, untuk yang parameter 2 sama juga, teman-teman ketik sama dengan, lalu teman-teman klik tabel yang pelayanan di sini yang di nomor pertama. Karena dia di sini kan kriterianya P1, P2, P3, P4, P5. Nah, di sini parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4 dan parameter 5. Nah, parameter 1 itu apa? Di sini adalah parameter 1 itu konsep. Parameternya 2 itu apa? Adalah pelayanan. Parameter ketiga itu apa? Parameter ketiga itu adalah yang kualitas. Parameter 4 itu yang harga dan parameter 5 itu yang profesional. Nah, di sini yang kedua, untuk menentukan nilai di kolom yang pelayanan itu, teman-teman menentukannya dari sini, dari yang parameter yang di samping sebelah kiri itu. Nah, teman-teman lihat nilainya ada di sini. Teman-teman ketik sama dengan, lalu teman-teman klik yang kolom nomor 2 di sini, yang sejalur dengan pelayanan, seperti itu. Lalu teman-teman tinggal enter. Nah, begitupun dengan
kualitas ada di kualitas. Nah, ada di kualitas, sejajar dengan kualitas. Teman-teman klik yang kolom kualitas. Nah, yang harga, teman-teman juga mengketik sama dengan, lalu teman-teman klik juga tabel yang sejajar dengan harga di sini. Nah, sejajarkan dengan parameter yang harga. Nah, teman-teman tinggal enter juga. Lalu juga sama juga dengan profesionalis. Nah, di sini ada teman-teman profesionalis, sejajar dengan profesional. Gitu kira-kira teman-teman. Profesionalis, dan di sininya adalah parameter kedua, berarti sejajar dengan profesionalis namun sejajar dengan baris pelayanan, seperti itu teman-teman ya. Tinggal di enter seperti itu. Nah, kita tentukan nilai ISP. Di sini nilai ISP itu adalah sama dengan max, lalu kita jumlahkan dari parameter 1 sampai parameter 5. Nah, di sini kita akan ada hasilnya. Nah, ini kan dia mengeluarkan hasil dari nilai parameter 1 sampai parameter 5 ini, teman-teman. Nah, hasil yang untuk ke samping, teman-teman tinggal tarik saja sampai sini. Nah, tapi kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengganti rumus di harga. Karena harga itu kriterianya cost, maka rumusnya pun harus diganti menjadi min. Teman-teman ganti max menjadi min, ISN menjadi max gitu. Jadi kayak ditukar gitu loh teman-teman. Yang harusnya ISP itu max kan tadinya, yang sebelum-sebelumnya itu nih. Sebelum-sebelumnya kan untuk nilai ISP itu max. Nah, namun kalau di harga di sini rumusnya adalah min. Nah, teman-teman tinggal tarik aja dari parameter 1 sampai parameter 5 karena dia menjumlahkan. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, kalau yang samping sini profesionalis, ISP-nya sama menggunakan rumus yang max. Nah, untuk yang ISN semuanya adalah rumusnya itu min. Min kurung tutup nilai penjumlahan dari parameter 1 sampai parameter 5. Teman-teman enter lagi, keluarlah hasilnya, lalu teman-teman boleh tarik saja sampai samping. Nah, jangan lupa juga nih di harganya, teman-teman jangan lupa untuk mengganti rumusnya menjadi max bukan min ya, karena min kita udah pakai untuk di tabel yang ISP-nya itu gitu. Karena jadi dibalik, kalau yang kriterianya cost itu ISN-nya menjadi max dan ISP-nya menjadi min. Nah, teman-teman sini tinggal tarik dari parameter 1 sampai parameter 5, teman-teman enter, itu sudah mengeluarkan hasil penjumlahannya dari si kolom yang cost ini nih, kolom cost harga tersebut di sini. Nah, di sini teman-teman profesionalis kita menggunakan rumus min lagi. Karena profesionalis itu adalah kriterianya benefit. Jadi dia rumusnya sesuai dengan yang lainnya nih, min kurung tutup nilai parameter 1 sampai parameter 5. Nah, dia menjumlahkan. Teman-teman enter, lalu kemudian keluarlah hasilnya. Nah, selanjutnya kita ada di langkah ke-8, yaitu mencari jarak antara setiap alternatif dengan ISP dan ISN. Nah, teman-teman di sini memang agak rumit ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan kurung tutup dan kurung bukanya juga. Nah, di sini ada D1 plus, yaitu ISP. Mencari jarak antara setiap alternatif dan ISP. D1, D2 plus, D3 plus, D4 plus, dan D5 plus. Nah, di sini kita mencari nilainya adalah nilai parameter yang pertama, teman-teman kurangi dengan nilai parameter ISP di sini. Nah, jadi parameter 1 ini min nilai ISP yang di sini. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa kurung tutup dan kurung buka, lalu teman-teman pangkat 2, kemudian plus nilai parameter yang kedua dikurangi dengan nilai ISP yang di sini. Lalu teman-teman kurung tutup kurung buka, lalu teman-teman kasih pangkat 2 juga, lalu di plus lagi teman-teman kurung buka,
Terus teman-teman tambahkan lagi dari parameter yang ketiga dikurangi dengan nilai ISP pangkat 2 plus nilai parameter yang keempat, teman-teman kurangi lagi dengan nilai ISP, kemudian pangkat 2 lagi, dan plus lagi nilai parameter yang kelima min ISP di sini. Nah, lalu teman-teman kurung tutup dulu, lalu kemudian teman-teman pangkat 2 lalu teman-teman kurung tutup lagi. Nah, pokoknya di sini perhatikan ya teman-teman untuk menaruh pangkatnya ataupun kurung tutupnya, tapi yang di sini yang paling diperhatikan adalah kurung tutupnya teman-teman, karena biasanya kalau kurang kurung tutup teman-teman akan error hasilnya. Nah, di sini sudah kita simpan kan dari masing-masing yang sudah kita klik, lalu teman-teman enter. Nah, kemudian ada hasilnya. Di sini hasilnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, karena itu sama rumusnya, sama seperti yang tadi. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita masuk ke sebelumnya kita juga mencari jarak antara setiap alternatif dan ISN. Nah, untuk kita mencari nilai ISN yaitu di sini ada D1 min, D2 min, D3 min, D4 min, dan D5 min. Nah, di sini kita mencari nilainya adalah teman-teman ketik sama dengan, lalu teman-teman cari SQRT-nya, rumusnya. Nah, teman-teman di sini mencarinya itu adalah dari nilai yang keduanya, dari nilai ISN yang keduanya teman-teman. Nah, jadi si nilai parameter yang pertama ini teman-teman kurangi dengan nilai ISN yang di sini. Nah, jadi nilai parameter yang satu ini min nilai ISN yang di sini. Lalu kurung tutup, kurung buka, teman-teman tambahkan pangkat 2 plus parameter yang kedua min ISN yang kedua juga. Jangan lupa juga pangkat 2. Nah, begitu seterusnya. Nah, teman-teman tinggal lihat rumusnya ada di sini, sesuaikan, sudah ada warna-warnanya nih ya, teman-teman. Nah, tinggal kita perhatikan juga ininya kurung tutup kurung bukanya ya, teman-teman ya. Dan tinggal kita enter. Nah, hasilnya keluar. Nah, teman-teman tinggal tarik aja hasilnya ke bawah ke sini. Nah, dia akan otomatis keluar karena satu rumus begitu. Nah, langkah yang ke-9 adalah kita mencari preference untuk setiap alternatif. Nah, di sini ada parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4, dan parameter 5. Di sini ada V1, V2, V3, V4, dan juga V5. Nah, di sini nilai apa? Nah, kita cari ya, nilainya adalah dari nilai. Ntar dulu ini dari mana nah, jadi teman-teman mencarinya adalah nilai ini teman-teman per nilai ini lagi, lalu teman-teman plus dengan nilai yang ini, seperti itu teman-teman. Nah, lalu teman-teman tinggal enter. Nah, hasilnya adalah 0,677. Sama rumusnya seperti yang di atas tadi. Kalau C88 berarti ini adalah dari kolom yang C. 88 dari mana? Nah, dia ada di urutan ke-88, berarti C88 ini per kurung tutup C88 plus dengan C80. Nah, nilai D2 plus ini. Nah, teman-teman kurung tutup, lalu teman-teman enter lagi. Nah, kemudian ada lagi hasilnya. Sebenarnya teman-teman bisa untuk tinggal ditarik aja karena sama rumusnya seperti itu. Jadi udah otomatis lah, nggak usah repot-repot lagi bikin rumus-rumus lagi kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal menentukan aja nilai yang tertinggi adalah yang menjadi ranking 1. Nilai yang tertinggi dia saya tentukan menjadi ranking 1, dan nilai yang sedang menjadi ranking 2, ranking 3, ranking 4, dan nilai yang terkecil adalah ranking 5. Seperti itu teman-teman. Nah, berikut sekian tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.